Imamat 27 ayat 1 sampai 34. Inilah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang mengucapkan nazar kepada Tuhan menyangkut jiwa manusia yang digantikan dengan nilai yang berlaku, maka nilai bagi laki-laki yang berumur 20 tahun sampai 60 tahun haruslah 50 shikal perak, ditimbang menurut shikal tempat kudus. Tetapi jika ia seorang perempuan, nilai itu haruslah 30 shikal. Jika ia seorang yang berumur 5 tahun sampai 20 tahun, bagi laki-laki nilai itu harus 20 shikal dan bagi Oke, perempuan nanti saya 10 pergi Pak Apep. shikal. Jika ia seorang yang Ya. berumur 1 bulan sampai 5 tahun, bagi laki-laki, nilai itu harus 5 shikal perak, dan bagi perempuan 3 shikal perak. Jika ia seorang yang berumur 60 tahun atau lebih, bagi laki-laki nilainya harus 15 shikal, dan bagi perempuan 10 shikal. Tetapi jika orang itu terlalu miskin untuk membayar nilai itu, ia harus membawa orang yang dinazarkannya itu kepada imam, yang akan menentukan nilainya sesuai dengan kemampuan orang yang bernazar itu. Jika yang dinazarkan itu hewan yang boleh dibawa sebagai persembahan kepada Tuhan, apapun dari hewan yang dipersembahkan orang itu kepada Tuhan haruslah kudus. Janganlah ia mengganti dan menukarnya, yang baik dengan yang buruk atau yang buruk dengan yang baik. Namun, jika ia perlu menukar seekor hewan dengan seekor hewan lain, baik hewan itu maupun gantinya haruslah kudus. Jika itu seekor dari antara hewan najis yang tidak boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, hewan itu harus dibawa ke hadapan imam. Dan imam harus menetapkan nilainya, apakah hewan itu baik atau buruk. Seperti penilaian imam, demikianlah jadinya. Jika orang itu mau menebusnya juga, ia harus menambahkan 1/5 kepada nilai itu. Apabila seorang menguduskan rumahnya sebagai persembahan kudus bagi Tuhan, imam harus menetapkan nilainya, apakah rumah itu baik atau buruk. Seperti nilai yang ditetapkan imam, demikianlah yang harus dipegang teguh. Jika orang yang menguduskan itu mau menebus rumahnya, ia harus menambah harganya sebanyak 1/5 dari uang nilainya, dan rumah itu pun kembali menjadi miliknya. Jika seseorang menguduskan sebagian dari ladang miliknya bagi Tuhan, nilainya haruslah sesuai dengan taburannya, sehober taburan benih helai berharga 50 shikal perak. Jika ia menguduskan ladangnya mulai dari tahun Yobel, nilainya haruslah dipegang teguh. Tetapi jika ia menguduskan ladangnya sesudah tahun Yobel, imam harus menghitung harganya bagi orang itu sesuai dengan tahun-tahun yang masih tersisa sampai tahun Yobel, dan harga itu harus dikurangi dari nilainya. Jika orang yang menguduskannya benar-benar mau menebus ladang itu, ia harus menambah harganya sebanyak 1/5 dari uang nilainya, dan ladang itu tetap miliknya. Tetapi, jika ia tidak menebus ladang itu dan telah menjualnya kepada orang lain, ia tidak dapat menebusnya lagi. Pada waktu ladang itu bebas di tahun Yobel, ladang itu harus kudus bagi Tuhan, sama seperti ladang yang dikhususkan bagi Tuhan. Imamlah yang akan memilikinya. Jika ia menguduskan bagi Tuhan ladang yang telah dibelinya, yang tidak termasuk ladang miliknya dahulu, imam harus menghitung baginya
harga nilainya sampai tahun Yobel, dan orang itu harus mempersembahkan nilai itu pada hari itu juga sebagai persembahan kudus bagi Tuhan. Pada tahun Yobel, ladang itu harus dikembalikan kepada penjualnya, kepada orang yang mula-mula memiliki tanah itu. Segala nilai harus menurut shikal tempat kudus yang beratnya 20 gera. Akan tetapi, anak sulung dari antara hewan yang sebagai anak sulung menjadi hak Tuhan tidak boleh dikuduskan oleh siapapun, baik itu seekor lembu maupun seekor kambing atau domba, itu milik Tuhan. Jika anak sulung itu dari antara hewan yang najis, orang harus menebusnya menurut nilainya dengan menambah seperlimanya. Jika tidak ditebus, haruslah dijual menurut nilainya. Akan tetapi, apapun dari segala milik seseorang yang sudah dikhususkannya hanya bagi Tuhan, baik manusia, hewan, maupun ladang miliknya, tidak boleh dijual atau ditebus. Segala yang dikhususkan itu adalah maha kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang dikhususkan untuk ditumpas dari antara manusia tidak boleh ditebus. Ia harus dihukum mati. Demikian juga segala persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jika seseorang mau menebus sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, ia harus menambah seperlimanya. Mengenai segala persepuluhan dari lembu atau kambing domba, setiap hewan ke-10 dari segala yang lewat di bawah tongkat gembala harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik atau yang buruk, dan janganlah ditukar. Jika orang menukarnya juga, baik hewan itu maupun gantinya, harus kudus dan tidak boleh ditebus. Itulah perintah-perintah yang disampaikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk orang Israel. Lukas 21 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melakukannya, ia melihat orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka.
Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu.
Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak Allah. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Demikian firman Tuhan. Ya, amin. Untuk firman Tuhan, terima kasih para lektor, Ibu Melinda Simarmata, Ibu Nerliana, dan Pak Krulmeni. Selanjutnya kita akan dengar renungan firman Tuhan hari ini dengan tema janji kepada Tuhan. Silakan Pastor Joseph Pauljang. Haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, penuh pengharapan, dan juga hati yang tulus, saudara ya. Saudara, saya waktu kecil tuh, ya kelas 6 SD itu, ya saya pernah berdoa sama Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi, kalau aku meninggalkanmu, ya Tuhan tarik aku kembali. Apapun yang terjadi Tuhan, dengan cara yang baik maupun tidak baik, pokoknya supaya aku kembali kepada Tuhan. Wah, itu ya kelas 6 SD itu, ya saya belum nggak berkata itu sudah lahir baru ya, tetapi saya kelas 6 SD itu sudah pokoknya seakan-akan sudah sadar itu ya. Pokoknya saya tidak mau tinggalkan Tuhan, seperti begitu ya. Jadi saya pernah berdoa begitu ya, janji sama Tuhan seperti itu. Sewaktu saya meninggalkan Tuhan, 2010 sampai 2013, ya, saya setiap hari ingat sama doa saya itu, saudara. Tiap hari ya. Ya entah mengapa bisa begitu ya. Ya namanya doa anak kecil ya. Dan saya bisa tiba-tiba ingat doa saya sama Tuhan, apapun jadi dengan cara yang baik tidak baik. Akhirnya saya ngedan sekalian supaya saya nggak balik. Wah ceritanya begitu, supaya nggak balik. Karena saya marah ya. Ngedan sekalian. Tetap ya balik ya saudara, tetap balik. Aneh Tuhan itu ya memang luar biasa. Makanya kemarin waktu orang pada ngutukin Agustan, wah itu asap, saya bilang, alah enggak lah, belum seberapa dia itu dengan kelakuan saya dulu. Belum seberapa si Agustan, saya aja dikembalikan sama Tuhan, Tuhan sayang sama saya. Itu ya saudara ya. Perlu tuh saudara janjian begitu, wah tapi berdarah-darah ya. Tuhan kembalikan saya dengan berdarah-darah. Karena saya dulu bilang ya, apapun yang terjadi Tuhan, kalau saya tinggalkan Tuhan, kembalikan saya kepada Tuhan sekalipun dengan cara yang paling tidak enak, paling sakit sekalipun, saya bilang. Dengan cara yang paling tidak baik sekalipun, pokoknya kembalikan saya kepada Tuhan. Kalau sampai terjadi sesuatu sampai saya meninggalkan Tuhan. Kalau nggak salah waktu itu gara-gara saya di zaman kelas 6 SD itu kan mulai ada orang khotbah-khotbah tentang rapture gitu ya. Nah, sudah mulai ada khotbah-khotbah itu. Jadi saya pernah dengar dari pendeta saya, gembala ya, orangnya meninggal ya gembalanya ini. Baru khotbah itu, dan saya sudah terpengaruh sekali dengan khotbah itu. Intinya pokoknya akhirnya saya kembali sama Tuhan dengan janji Tuhan pada saya. Tuh, saudara ketika kita janji sama Tuhan, belajar saudara kalau janji itu selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan, supaya apa namanya, ketika kamu melakukan perjanjian dengan Tuhan, ketika kamu punya niat sama Tuhan, biasakan yang terbaik, saudara. Jangan pernah kasih sisa. Jangan mentang-mentang sudah ditepatin, lalu kamu berubah pikiran, lalu kamu kasih yang bekas. Kamu kasih yang tidak baik sama Tuhan. Itu tuh dilatih dari sekarang. Itu tuh kamu nggak bisa ujuk-ujuk, saudara. Kamu harus latih tiap hari. Nggak ada ujuk-ujuk kamu tiba-tiba kasih yang terbaik, nggak bisa. Itu dari pengalamanmu ya kepada Tuhan, kamu nanti bisa ngasih yang terbaik buat Tuhan. Ngasih yang terbaik. Itu dari pengalaman dan dari ketika kamu melihat dan kamu makin setiap hari kamu makin semangat memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nggak ada ujuk-ujuk, saudara. Nah,
Kalau ketika Anda melihat itu ya, tadi siang TikTok kan ada yang, wah yang penting saya persembahannya kayak janda miskin aja. Saya tahu tujuannya dia, spiritnya itu, ya pokoknya saya ngasih serelanya saya. Oh, tidak boleh saudara. Janda miskin itu memberikan kepada Tuhan itu yang terbaik dari hidupnya. Yang terbaik seluruh nafkah hidupnya, katanya Tuhan Yesus. Dia berikan seluruhnya. Orang kaya memberi dari kelimpahannya. Janda miskin ini memberikan dari kekurangannya. Ya, bukan utang. Anda jangan utang demi Anda perpuluhan. Demi perpuluhan Anda utang-utang, ya aku utang dulu ya buat bayar kolektor, buat bayar perpuluhan. Jangan saudara ya. Jangan utang. Nggak punya ya sudah, nggak usah. Tapi kalau Anda punya, berikan yang terbaik. Jangan sisa. Jangan pelit. Biasakan berikan yang terbaik seperti janda miskin ini. Sebab ada masanya kamu diminta untuk memberikan yang terbaik dan kamu nggak punya. Banyak sekali ya orang-orang dia tidak biasa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tetapi ketika lagi urusan sama polisi, dia ngasih polisi jor-joran sampai miliaran. Tapi ketika ada untuk diakonia, saya kadang-kadang sampai ngomong ya, kamu urusan polisi ya bisa sampai miliaran. Buat sedekah kamu pelitnya minta ampun ya. Ya, anggap itu sedekah, Pak. Oh, polisi kok sedekah gundulmu peang. Saya bilang begitu. Buat sedekah kamu pelitnya minta ampun. Begitu urusan polisi kamu jor-joran, saudara. Oh, ini buat anu Pak, ngomong-ngomong sedekah, Pak. Bukan sedekah itu kamu nyogok. Oh, sedekah. Bukan sedekah, polisinya rakus kok. Itu bukan sedekah. Sedekah itu memang orang. So, ketika saya dulu juga sama ya, 2010, 2013. Saya jahat sekali ya. Kita sokok sana, sokok sini ya. Hitung-hitung saya mungkin 5 miliar kali saudara. Saya mainan uang itu untuk masuk ke sana 5 miliar masuk kali itu. Terus suatu ketika saya kembali melayani Tuhan, saya masuk ke tempat yang membutuhkan air, sumur bor. Satu sumur bor harganya 50 juta saudara. Biayanya bikin sumur bor di situ. Ya saya udah tanya-tanya 50 juta, saya bilang 5 miliar itu jadi 100 sumur bor. Kalau ya kan 5 miliar kalau 150 juta, 5 miliar kali 150 juta kan. Maka jadi 100 sumur bor. Kalau satu desa itu 5 lah sumur bornya. Maka saya bisa nolong 20 desa tuh saudara di daerah itu. Wah, saya dalam hati Tuhan, saya bilang ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Selama saya tinggalkan Tuhan, saya nggak pernah sedekah sama sekali, nggak urusan, ya karena saya memang jahat sekali. Buat polisi saya keluar duit banyak banget, buat aparat hukum saya keluar duit banyak banget, sementara saya lupa. Padahal kalau saya bersedekah, ya Tuhan bilang Tuhan akan membersihkan semuanya. Ya, saya sekedar saja ya, sekedar ke gereja. Karena memang ya ada orang minta ya tak kasih, enggak ya udah bodo amat. Enggak saudara ya, belajar berikan yang terbaik dari hidupmu. Sebab ketika kesusahan datang, mau nggak mau kamu kudu keluar duit sebanyak-banyaknya ya, untuk menutupin kesusahan itu. Tetapi kalau kamu terbiasa memberikan yang terbaik buat Tuhan, ketika kesusahan itu datang, kamu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kamu boleh ngomong, Tuhan, ingat-ingat ya ini, Tuhan, daripada aku ngasih uang buat polisi ini sama buat bayar rumah sakit segala macam, aku mendingan buat sedekah, Tuhan, buat kasih banyak orang miskin makan. Berani nggak doa gitu, saudara? Anda yang sakit, ya, terus habis berobat nih sampai ratusan juta misalnya kan, saya kan nggak tahu di berobat kan di Indonesia kan ada yang nggak BPJS, ada yang macam-macam ya. Terus saudara doa sini, Tuhan sembuhkan aku daripada uang yang sahabat lipat bayar miliaran ke sana Tuhan, buat sedekah saja Tuhan. Ada nggak yang berani doa gitu? Anda yang lagi urusan polisi, yang lagi urusan kasus-kasus, Tuhan, kalau Tuhan lepaskan aku dari semua masalah ini, daripada uang yang saya kasih buat polisi sekian-sekian, aku kasihkan buat Tuhan, buat sedekah. Berani nggak saudara doa begitu? Kalau Anda lagi punya banyak masalah, ya, bernasar Tuhan, aku lepas dari masalah ini, daripada uangku juga pun habis-habisan juga buat masalah ini, aku kasih buat Tuhan. Tapi jangan nanti diketong lagi. Nah, ngerti nggak saudara? Selama ini kamu kurang bersedekah, selama ini kamu kurang menabur. Karena kamu
kenyang. Ya kan, ingat nggak prinsip kenapa kamu banyak masalah? Karena kamu masuk barang masuk nggak pernah keluar. Kamu makan terus nggak pernah keluar, kebelen, sakit, saudara ya. Ya, kalau kamu makan terus, kamu nggak pernah olahraga, nggak pernah jalan, nggak pernah ini, ya, maka Anda akan apa namanya penyakitan. Lalu Anda terpaksa bayar ini, bayar itu, Tuhan daripada saya ini, saya tak bertobat. Coba makanan-makanan itu kamu setiap hari kamu makanan kelebihan itu kamu kasih ke orang, kamu kan sehat nanti. Sama saja ya, karena kamu tidak pernah menabur uang ya, uang. Saya cerita uang, beneran uang. Oh tapi Pak saya juga miskin lagi kurang. Oh enggak saudara, enggak ada orang semiskin-miskin. Miskinnya orang selalu bisa menabur. Ya, saya kan pernah miskin. Miskinnya orang itu bisa menabur. Lihat ya, begitu orang kaya susah menabur justru. Saya juga mengalami. Jangan ngomong miskin kamu nggak bisa nabur, bohong kamu saudara. Saya miskin bisa menabur. Waktu saya miskin saya cinta Tuhan, selalu saya sisihkan penghasilan saya. Minim 10%, kadang-kadang separuh saudara. Wajar saudara ya. Kan masih single dulu ya. Setiap kali saya habis ini, udah selesai bayar kuliah semua, selesai bayar kuliah, tinggal uang buat makan. Misalnya 1 bulan saya sisa 200.000 nih. Ya udah 100.000 tak kasihkan buat Tuhan loh. Bener-bener ya, bukan buat kolektor ke gereja, bukan. Zaman itu saya tuh sudah ngerti kalau ada ngasih orang ya, ngasih orang makan, saya udah ngerti itu zaman itu ya. Cuman memang kemudian berubah pikiran, kasih perpuluhan saja. Itu pun masih bisa loh saudara ya. Tetapi setelah saya mengerti ternyata apa? Kasih orang miskin itu lebih benar. Jadi ketika kamu lepas dari segala masalah, kamu jangan pelit-pelit saudara. Apa yang seharusnya itu untuk uang masalahmu, korbankan itu buat Tuhan. Ingat, ditukar gak boleh kurang kualitasnya saudara. Kamu kan kena masalah besar nih kan, kamu kena masalah besar nih. Ya tadi di imamat bilang, kamu boleh tukar, tapi nggak boleh dengan barang haram dan kualitasnya nggak boleh di bawahnya. Intinya kan begitu, intinya nggak boleh ditukar dengan kualitasnya di bawahnya. Jadi kalau kamu lagi ada korban masalah, daripada uangmu keluar buat polisi 5 miliar, misalnya kamu urusan polisi, jujur urusan gede nih, kamu dihitung-hitung keluar buat polisi 200 juta harus nih. Atau buat macam-macam, ada kita nggak rahasia lagi, begitu ya, saya ngomong belak-belakan. Kamu doa sama Tuhan, Tuhan kalau aku lolos, ini semua tak kasihkan buatmu Tuhan. Berani nggak ngomong begitu, saudara? Sakit ya, kamu bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau aku sembuh, semua biaya pengobatanku yang seharusnya dikira-kira bisa sekian, aku kasihkan buatmu Tuhan. Berani nggak ngomong gitu, saudara? Begitu sembuh, hidup, eman-eman. Begitu kamu lolos, eman-emannya bisa berjalan-jalan. Benar nggak, saudara? Hati kita berubah setia ya. Saya mengalami juga, jangan khawatir, saudara, manusiawi. Tapi Tuhan sudah ngajarkan, dan Tuhan sudah tahu hati kita sering bolak-balik. Makanya Tuhan kasih perumpamaan tentang janda miskin ini. Kamu pikir itu orang-orang kaya itu udah kasih yang banyak. Bukan masalah uangnya, saudara. Tetapi hatimu waktu memberi itu, ya. Si orang-orang kaya ini kan dalam kelimpahannya. Tapi janda miskin itu seluruh hidupnya. Jadi bukan karena kamu miskin kamu nggak bisa beri. Enggak. Makin kamu kaya, makin kamu susah beri, saudara. Makin kamu kaya, kamu makin susah memberi. Karena hatimu makin terikat kepadanya. Tapi ketika kamu miskin, ya, umumnya, pikiran cuma sekian. Pada itu seluruh hidupmu. Dan Tuhan tahu, itu seluruh hidupmu. Ya, kamu tuh kalau belum menabur sampai kamu sakit rasanya, kamu belum nabur. Tapi masalahnya gajimu 100 juta, kamu baru nabur 2 juta aja sakitnya bukan kepala. Aduh, gundul peyang, saudara. Orang gini mau dirapture. Orang gini kedatangan Tuhan mau selamat. Selawe jaluk selamat. sorry ya. Aduh, selawe jaluk selamat. Enggak, saya bukan mata duitan, bukan, dan uangnya bukan buat saya. Buat orang miskin. Bukan bagi uang, kamu bagi makanan. Bukan bagi uang. Bagi uang salah kamu, royal. Bagi makanan, saya bilang bagi makanan. Kalau ada orang butuh bayarin sekolahnya, orang miskin ya, kamu datangin sekolahnya, kamu bayarin sekolahnya. Kalau kamu ada orang lihat anak-anak miskin, nggak punya sepatu, kamu beliin sepatu. Ya, yang dimakan, minum, pakai.
Bukan ngasih uang ya, ingat-ingat ya. Dan kamu lakukan dengan sekuat tenaga itu. Berarti kan dengan sekuat tenaga, bayangin kamu janji iman 100 juta nih. Kamu mau kasih buat orang miskin 100 juta dalam 1 tahun itu. Kamu 10 juta sendirian. Itu dengan sekuat tenaga loh. Makanya ada damaris, ada damar kasih, ada Embun Pagi kita sediain. Kamu mau nabur buat anak sekolah, kamu mau nabur buat internal orang Kristen, kasih di Embun Pagi. Kamu mau kasih makan orang, kasih di Damaris. Buat pengisilan, kasih di Tamar Kasih. Nanti kita lagi bikin APH kios ya, ini sudah jadi aktornya, lagi nunggu SK Menkumhanya. Nah, nanti saya ingin Pak untuk bisa orang-orang seperti saya nanti bisa ketolong masukkan di LPH kios. Begitu saudara ya. Berani nggak saudara? Janji iman seperti itu. Itu bukan hal yang sepele saudara ya. Saya tahu itu Anda butuh latihan. Dan banyak yang gagal. Banyak yang gagal. Kenapa? Karena terus di tengah jalan eman-eman. Ya, tetapi Anda ingat persembahan janda miskin. Kenapa lagi miskin saya dulu? Karena uang nggak seberapa, kamu matanya nggak tamak. Begitu orang bertambah, tambah tamak. Kalau hartamu bertambah banyak, janganlah hatimu melekat padanya, kata Daud ya. Kalau hartamu bertambah banyak, janganlah hatimu melekat padanya. Ya, jadi kalau ketika kamu bertambah, kamu belajar. Makanya saya memberi contoh kepadamu ini loh, yang saya kasihkan. Ini saya dapat sekian, ini saya kasihkan, kembalikan. Di luar diakunia pribadi saya ya, yang buat handai tolan yang saya kenal di luar itu. Tetapi sudah saya ajarkan kepada di depan mata Anda, bukan 10%, tapi yang terbaik yang bisa saya lakukan buat Tuhan. Yang terbaik, sekalipun rekeningnya kosong, tapi tetap yang terbaik saya berikan buat Tuhan. Kenapa? Karena waktu saya datang sama Tuhan, Tuhan pulihkan hidup saya dihapus semua kesalahan pelanggaran saya. Itu enggak ada nilainya, saudara. Itu sungguh tak terhingga nilainya. Anda tidak bisa menilai dengan rupiah lagi keselamatan pemulihan yang saya dapatkan dari Tuhan Yesus. Makanya saya bilang sama Tuhan, ya, setelah saya tahu ya Tuhan, saya nggak akan kerja sekuler, saya akan melayani Tuhan sungguh-sungguh. Waktu saya semua habis buat Tuhan. Dari situ saya belajar ya sama Tuhan ya. Dan ternyata Tuhan berkati saya juga dengan melimpah. Di dalam segala perkara Tuhan sediakan. Jangan takut saudara. Itu kelihatannya sakit, kelihatannya aduh mana-mana ya. Tutup. Begitu kamu lost, berkatmu melimpah saudara. Ya. Coba bayangin harusnya kamu buang sial buat bayar polisi atau buat ke rumah sakit. Tiba-tiba kamu disembuhkan, tiba-tiba masalahmu lolos. Tiba-tiba keruwetanmu lolos, kita tidak tahu keruwetanmu apa. Ya, kamu kasihkan itu sebagai persembahan buat Tuhan. Sebagai korban bakaran. Ya kan? Ya kan, sebagai korban nasar. Itu namanya korban nasar. Ya, sebagai nasarmu kepada Tuhan. Berikan, saudara, jangan takut. Jangan takut, saudara ya, berikan sama Tuhan. Tuhan akan balas itu dengan kebahagiaan. Tuhan akan balas dengan segala berkat-berkat baik dari surga buatmu. Itulah korban janji Tuhan yang terbaik buat Tuhan. Jangan hitungan. Bahkan kalau kamu lagi ada masalah, kamu boleh bernasar sama Tuhan. Tuhan, kalau aku lolos, maka gitu ya. Tuhan, kalau aku sembuh, maka bilang sama Tuhan, jangan takut saudara. Ia adalah Bapa kita, Bapa yang maha baik. Tuhan, kalau aku sembuh. Dan ditepatin, saudara ya. Ditepatin, jangan sampai nggak ditepatin. Ya, ayo belajar ngomong janji sama Tuhan. Tuhan, kalau aku sembuh, maka akan apa? Tuhan, kalau aku lepas dari masalah ini. Coba saudara belajar janji iman sama Tuhan. Janji iman, ya. Bukan sama saya, sama Tuhan. Dan bukan buat saya, bukan ya. Tapi ini buat Tuhan, benar-benar buat sedekah. Itu korban bakaran itu loh, korban nazar. Ya, dan tidak boleh kualitasnya turun. Kamu harus berikan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Ya, Tuhan Yesus memberkati.